Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhtarik Nabil Ubaid, mahasiswa Unsia Prodi S1 PJJ Manajemen. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, di sini saya mengambil topik ekspansi Dikici Fried Chicken ke Kota Blitar. Studi kasus pengembangan usaha ekspansi cabang berbasis data real. Nah, untuk profil singkat Dikici Fried Chicken ini merupakan jenis usaha restoran cepat saji, F&B, fried chicken, dan western snack. Untuk produk utamanya ada ayam Nashville, crispy ori, crispy hot, Chasville, kentang, burger, siomay, udang keju, dan udang rambutan. Untuk lokasi cabang barunya ada di Jalan Supriyadi, Kota Blitar. Untuk skala bisnisnya brand nasional beroperasi di 13 lebih kota, Bandung, Malang, Surabaya, Kediri, dan lain-lain. Untuk sertifikasinya bersertifikasi halal. Oh, alasan punya studi kasus ekspansi Dikici ini karena brand sudah terbukti sukses di 13 kota lebih, memberikan data pembanding yang realistis, bukan asumsi spekulatif. Ekspansi ke Blitar baru terjadi Mei kemarin 2026, sehingga relevan sebagai kajian pengembangan usaha yang selagi berjalan. Diresmikan langsung oleh Wali Kota Blitar sebagai bagian dari iklim investasi daerah. Ada konteks kebijakan lokal yang bisa dianalisis. Sektor F&B waralaba nasional representatif untuk mempelajari kelayakan ekspansi ke kota tingkat 2 atau 3 di Indonesia. Aspek pertama, pasar dan pemasaran, analisis kebutuhan pelanggan dan strategi pemasaran online atau offline. Nah, untuk analisis kebutuhan pelanggan, segmen target remaja hingga mahasiswa 16 hingga 24 tahun, konsumen utama fried chicken kekinian. Kemudian keluarga muda yang mencari opsi makan cepat dan terjangkau, kemudian pekerjaan kantoran untuk makan siang dan praktis via delivery, kemudian pencari konten kuliner viral dan tren makanan. Kemudian kebutuhan yang dipenuhi makanan cepat saji dengan harga terjangkau mulai puluhan ribu, variasi rasa sesuai tren rasa kekinian, kenyamanan tempat nongkrong yang instagenik untuk anak muda, kemudian kemudahan akses delivery, GrabFood, GoFood untuk konsumen yang sibuk, konteks pasar lokal Blitar. Untuk strategi pemasaran sendiri melakukan kombinasi online, offline, media sosial, dan marketplace. Online dan sosial media melalui konten TikTok atau IG Dikici, ID, dan gimmick Minci, giveaway grand opening, kemudian kolaborasi konten dengan akun kuliner lokal Kota Blitar, kemudian marketplace dan delivery. Daftar di GrabFood dengan rating 4,9, promo bundling untuk pembeli pertama via app, kemudian estimasi waktu diantar cepat untuk area sekitar Supriyadi. Kemudian untuk offline, grand opening, promo Justice minimal 50.000 dapat satu minuman gratis. Diresmikan langsung Wali Kota Blitar dengan nilai kredibilitas tinggi. Dari word of mouth dari antrian ramai saat pembukaan. Kemudian aspek kedua, teknik dan operasi, lokasi, fasilitas, proses produksi, dan teknologi yang digunakan. Untuk lokasinya sendiri, Dikici berada di Jalan Supriyadi dekat halte Sanan Wetan Simpang 4 Puyong, akses tinggi, kemudian berdekatan dengan kafe dan resto lain. Area kuliner sudah terbentuk untuk jam buka dari jam 8 hingga jam 11. Kemudian untuk proses produksi, standar resep terpusat dari pusat franchiser, kemudian sistem dine-in, takeaway, dan delivery berjalan paralel, kemudian SOP kebersihan dan sertifikasi halal terjaga sesuai standar nasional brand. Untuk teknologinya yang digunakan yaitu integrasi POS untuk pencatatan transaksi dan stok real time, terhubung ke GrabFood dan GoFood, dan manajemen konten dan promosi terpusat lewat tim media sosial dan brand nasional. Aspek ketiga, manajemen dan SDM, struktur organisasi, kebutuhan tenaga kerja, dan digital skill. Nah, untuk struktur organisasi sendiri di cabang Dikici dipimpin oleh store manager cabang yang memiliki bawahan yang berupa supervisorship, walarku tiap shift, kitchen crew, produksi dan quality control makanan, kasir dan frontliner, pelayan dine-in dan transaksi, delivery handler sebagai delivery food online, cleaning dan maintenance, sebagai persiapan dan operasional harian. Kebutuhan tenaga kerja estimasi 12 hingga 15 orang per cabang, 2 hingga 3 shift didominasi tenaga kerja muda lokal Blitar. Untuk peran pemimpinan dan digital store manager perlu menguasai dashboard POS, manajemen inventory digital, koordinasi rating dan ulasan di platform delivery. Pemimpinan operasional kini menuntut literasi digital, bukan hanya kemampuan manajerial tradisional. Kemudian aspek keempat, keuangan, estimasi modal awal, sumber dana, perkiraan pendapatan dan biaya.
Untuk estimasi modal awal untuk mendirikan franchise fee dan peralatan dapur butuh 400 hingga 600 juta. Renovasi desain interior outlet butuh 150 hingga 250 juta. Modal awal 100 hingga 150 juta. Marketing grand opening 20 hingga 30 juta. Jadi total estimasi mendirikan DPC sebesar 700 hingga 1 miliar. Untuk perkiraan pendapatan biaya bulanan, omset bulanan diperkirakan 150 hingga 250 juta. Untuk bahan baku 35 hingga 40% dari omset, biaya gaji dan operasional 25 hingga 30% dari omset. Untuk estimasi laba bersih 10 dari 15% omset. Nah, untuk sumber modal dan estimasi modal balik modal ya sumber dana kombinasi modal internal franchisor dan kemungkinan pembiayaan perbankan untuk modal kerja lokal dan margin bersih 10 hingga 15% dari omset. Estimasi payback period berada di kisaran 24 hingga 36 bulan, wajar untuk skala F&B waralaba menengah. Nah, kemudian aspek kelima, risiko dan yuridis, risiko pasar hukum, teknologi, legalitas, dan perizinan usaha. Risiko pasar, daya beli masyarakat Blitar relatif rendah ketimbang kota-kota besar, loyalitas terhadap kuliner tradisional lokal bisa jadi kompetitor tidak langsung. Risiko hukum ketergantungan pada perjanjian franchise pusat. Risiko teknologi tergantungan pada platform pihak ketiga. Perubahan kebijakan komisi platform bisa menekan margin. Nah, untuk legalitas, DGC sudah sertifikat halal MMUI, izin usaha via OCS, izin lokasi bangunan PBG, serta gangguan lingkungan jika berlaku di PMK Blitar. Perjanjian kemitraan franchise agreement yang mengatur hak dan kewajiban penerima waralaba lokal. Kepatuhan standar keamanan pangan. Kemudian yang aspek keenam, kesimpulan dan rekomendasi, kelayakan usaha, serta saran pengembangan jangka pendek hingga panjang. Untuk kesimpulan usaha layak dijalankan, ekspansi di Kota Blitar didukung oleh brand yang teruji di 13 lebih kota, lokasi strategis, dan dukungan iklim investasi di Pemkot. Dan model bisnis waralaba dengan resiko operasional yang relatif terukur. Untuk saran jangka pendek 0 hingga 6 bulan, optimalkan promo pasca grand opening untuk membangun basis pelanggan tetap, kumpulkan data preferensi rasa lokal untuk penyesuaian menu, bangun kementerian dengan angkut kuliner, misalkan Blitar Foodies untuk awareness berkelanjutan. Saran jangka panjang 1 hingga 3 tahun, evaluasi kelayakan buka cabang kedua, bila okupansi cabang pertama konsisten tinggi. Bangun program CSR Kementerian UMKM lokal untuk memperkuat penerimaan komunitas, investasi loyalty program digital terintegrasi untuk retensi pelanggan yang sangat panjang. Mungkin berikut presentasi atau pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.